Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Amr Ramsan di channel Ruang Tentor ini. Pada video kali ini kembali kita membahas soal-soal TK Matematika SMP. Yang akan kita bahas ya pada video kali ini adalah merupakan soal pemantapan TK Matematika dari Sleman ya, Yogyakarta. Ada 40 nomor di sini soalnya dan akan kita bahas secara bertahap. Kalau misalkan kalian membutuhkan referensi ini, boleh nanti di chat ya WA, nomornya nanti tertera di bagian pembahasan, nanti kita kirimkan file soal ini. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan. Nomor 1 ini merupakan soal tentang operasi pada bilangan bulat. Nah, di sini soalnya tabel berikut menunjukkan operasi hitung bilangan bulat beserta jawabannya ya. Operasi hitung ini yang di sebelah kiri, kemudian jawabannya ada di sebelah kanan yang di sini. Nah, soalnya di sini pasangan yang tepat antara operasi hitung dengan hasilnya adalah yang mana ya. Jadi kita akan pasangkan yang mana di sini yang sesuai. Misalkan satu ini pasangannya yang mana. Berarti ini menggunakan operasi hitung campuran. Kalian harus ingat kembali ya, bagaimana kalau misalkan ada beberapa operasi, apakah di dalamnya ada kali atau bagi, tambah, kurang, maka adik-adik harus ingat urutan operasinya itu yang mana gitu ya. Nah, misalkan yang pertama di sini, minus 15 ditambah 9 dibagi 0,3 dikurang 10. Kita kerja pelan-pelan saja ya, supaya bisa lebih paham. Ini minus 15. Ya, minus 15 ditambah dengan 9 dibagi 0,3 ini kita ubah dulu ya. Jadi pecahan biasa 3/10. Kemudian dikurangi dengan 10 ya. Ini 0,3 karena kan satu angka di belakang koma ya. Jadi dibagi 10, satu nolnya. Paham ya? Nah, kemudian ini bisa diubah minus 15 tambah 9. Jadi kali 3/10 dibalik jadi 10/3. Dikurangi 10. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu ya. Ini ya kita rapikan dulu supaya kalian lebih paham. Ini tambah. Nah, kemudian ada yang bisa dicoret yaitu 9 dengan 3 bisa ya, masing-masing bagi 3. Ini 1 berarti di sini 3. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dulu yang ini. Berarti minus 15 ditambah dengan 3 dikali 10 itu 30. Dikurangi 10, hasilnya ini berapa? Minus 15 tambah 30 itu kan 15, dikurangi dengan 10 berarti 5. Jadi kalau misalkan kurang dengan tambah itu bisa langsung dikerja saja ya, dikerja secara dari kiri seperti itu ya. Tidak perlu ada yang kurang dulu atau tambah dulu seperti itu. Itu bebas saja. Kecuali kalau kali di dalamnya atau bagi, maka kita harus kerja dulu operasi perkalian atau pembagian. Ya, semoga bisa dipahami ya. Berarti ini satu pasangannya 5. 15, 15, 15 ini langsung salah. Ya. Kemudian yang nomor 2 kita cek. Ini ada perkalian di dalamnya, kita langsung kali saja. 20 ini langsung dicoret yang di bawah ya. 20 bagi 2 itu 10. Berarti 25 ini ditambah min 10 ya, dikali 1 berarti min 10 dikurangi dengan 15. Paham ya? Nah, kemudian 25 ini tambah dengan kurang ketemu bisa dijadikan kurang ya. Ini 10 dikurang 15. 25 dikurang 10 itu 15. Dikurangi lagi 15 berarti 0. 2 ini pasangannya berarti 0. 2B ya. 2B ini 2C berarti ini salah. Berarti kita bisa langsung kunci jawabannya itu Bravo ya. Karena A, C, D ini sudah salah. Kita uji coba, kita uji yang bagian 3 ya. Ini 15 tambah min 15 berarti bisa langsung dikurang. 15 dikurang, oh iya ada pembagian ya. Minus 15 dibagi minus 3 itu 5. Jadi tambah 5 di sini dikurangi 25. 15 tambah 5, 20 dikurang 25. Berarti di sini minus 5. 3 ini pasangannya D. 3D ini sudah betul. Kemudian berarti 4C ini kita uji lagi ya. Oke.
Karena ini masih belajar, kita bisa uji satu-satu semuanya. Tapi kalau nanti misalkan pada saat tes, kalau sudah ada kita dapatkan jawabannya, hanya satu jawaban yang benar seperti ini, berarti bisa kita langsung kunci, kemudian pindah ke nomor berikutnya ya. Supaya lebih mengefektifkan waktu, mengefisienkan waktu. Nah, ini min 10 dikurang 15. Min 10 dikurang 15 dikali 20%. 20 per 100 ditambah dengan 10. Ya. Kalau yang ini bagaimana? Ini bisa kita langsung kali dulu ya. Ini nolnya habis dulu, jadi min 10. Min 15 kali 2 itu min 30. Dibagi 10 berarti min 3 ditambah dengan 10. Min 10 dengan tambah 10 ini habis ya. Berarti sisa min 3. Ini pasangannya C. Oke. Baik, semoga bisa paham ya tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Next, nomor 2. Coba kalian pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 2 ya. Nah, kalau misalkan adik semua ingin di privat secara langsung ya, khusus ya, langsung satu orang di dalam Zoom seperti itu bisa chat di WA yang ada di sini ya. Nah, soalnya coba kita lihat. Di sini soalnya paman memiliki kebun jeruk dengan luas 1 hektar. Setiap 6 bulan, paman dapat memanen jeruk sebanyak 45 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilogram? 100 ya. Nah, berarti kalau 45 kuintal dikali 100 ini dapatnya 4.500 kilogram ya. Kita jadikan kilogram. Kenapa? Karena di sini semua satuannya ini kilogram. Ada yang gram tapi nanti diubah ini ke dalam kilogram. Sebentar ya. Dan satu pohon jeruk ini mampu menghasilkan sekitar 30 kilogram jeruk. Nah, agar hasil panen selalu maksimal, maka paman ini memberi pupuk untuk setiap pohon sebanyak 200 gram setiap bulannya. Nah, pertanyaannya, banyaknya pupuk yang dibutuhkan paman selama 6 bulan adalah berapa kilogram? Ini mudah sebenarnya ya. Hasil panen kan kita sudah tahu, yaitu 4.500 kilogram. Kita jadi penasaran sebenarnya, ada berapa pohon jeruk sebenarnya ya? Harus kita tahu dulu, supaya kita bisa ukur banyaknya pupuk yang dibutuhkan gitu ya. Karena kan dikatakan, paman memberi pupuk setiap pohon. Jadi kita cari dulu banyaknya pohon. Nah, banyaknya pohon di sini, ya ini mudah saja ya. 4.500 totalnya yang dipanen dibagi dengan, ini kan satu pohon jeruk menghasilkan 30 kg. Nah, berarti kita bagi. Ini nolnya dicoret dulu ya. Berarti 450 dibagi dengan 3 itu dapatnya 150 pohon. Nah, bisa kita langsung hitung banyaknya pupuk yang dibutuhkan. Jadi, banyak pupuk sama dengan banyaknya pohon dulu ya. Dikali berapa lama dia dipupuk? 6 bulan. Berarti dikali 6. Ya. Kemudian dikali dengan 200 gram. Ya, ingat satuannya ini gram ya. Nanti diubah ke kilogram. Ini kita kalikan 150 dikali 6 dikali 200 itu dapatnya 180.000 gram. Nah, kita ubah ke kilogram berarti dibagi 1000 ya. Jadinya 180 kilogram. Jawabannya Charlie. Oke, cukup mudah ya untuk nomor 2 ini. Next, nomor 3. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, nomor 3 ini mirip-mirip dengan nomor 1 cara kerjanya ya. Yaitu tentang operasi pada bilangan bulat. Nah, coba dilihat ya. Pak Guru membuat permainan untuk materi operasi bilangan bulat dengan menggunakan bola berwarna. Bola berwarna merah diberi skor minus 2, bola berwarna kuning diberi skor 2, dan bola hijau diberi skor 5. Setiap kelompok mengambil 10 bola secara acak. Ya. Hasil pengambilan setiap kelompok dituliskan dalam tabel berikut ini. Nah, kemudian, jadi ingat ya, bola merah ini, bola merah dikali minus 2, bola hijau dikali 2, dan bola kuning dikali 2, bola hijau dikali 5 ya. Nah, kemudian
Setiap pengambilan bola dikalikan dengan skor dari setiap warna bola. Oke, ini sudah disiapkan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Berdasarkan keterangan tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, sekarang kita kalikan masing-masing ya. 4 dikali minus 2 ini minus 8. 3 dikali minus 2 minus 6. 3 dikali minus 2 juga minus 6. Ya, 4 dikali minus 2 itu minus 8. Ya. Kemudian 3 dikali 2, 6. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. 4 kali 2 juga 8. Ini 3 dikali 5, ini kali ya. 3 dikali 5, 15, 10, 15, 10. Nah, ini dijumlahkan yang hasil kalinya, gitu ya. Minus 8 tambah 6 itu kan minus 2. Minus 2 tambah 15, itu dapatnya 13. Ini berapa? Minus 6 tambah 10, 4. Tambah 10 lagi itu 14. Minus 6 tambah 8, 2. Tambah 15 itu 17. Kemudian minus 8 tambah 8, 0. Tambah 10 itu dapatnya 10. Nah, sekarang kita cek. Kelompok 4 memberikan skor ya akhir yang paling rendah. Benar, ya. Kemudian selisih skor yang diperoleh kelompok 2 dan kelompok 4 itu adalah 7. Ini selisihnya adalah 4 ya. Berarti ini salah. Kelompok 3 memperoleh skor akhir paling tinggi dibanding kelompok lain. Benar ya, karena dia paling tinggi 17. Kemudian skor akhir yang diperoleh kelompok 1 adalah 14. Ini salah. Harusnya 13. Paham ya nomor 3? Next nomor 4. Silakan. Ya, nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ada sweater ya, diskonnya 30% ditambah 20%. Ingat, kalau diskon itu tidak bisa dijumlahkan. 30 tambah 20% itu diskonnya tidak bisa dikatakan 50. Tidak sama dengan 50%. Ya, salah kalau seperti itu. Nah, harga awalnya itu 250.000. Ditanyakan ini harga akhir setelah diskon. Ini cukup mudah juga ya. Cara silumannya seperti ini. Ya. Cara siluman untuk yang harga yang apakah diskon pertama dengan diskon kedua digabung seperti ini ya. Ini harga akhir sama dengan harga awalnya dikali dengan, kita jelas ya, kita tulis dulu ya, 1 dikurang diskon pertama dikali 1 dikurang diskon kedua ya. Harga awalnya itu kan 250.000 ya. Dikali, ini 1 itu maksudnya 100 per 100. Ya, 1 ya, maksudnya itu 100 per 100. Jadi 100 dikurangi diskon pertamanya itu 30. 100 kurang 30 itu 70. 70%. Dikali 100 dikurangi 20, 80%. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini ya. Nah, kita boleh coret dulu nolnya supaya memudahkan perhitungan. Misalkan 0 yang di sini, 2 nolnya dicoret dengan 2 nol yang di sini. Kemudian 2 nol yang di situ dicoret juga 2 nol yang di situ. Nah, tinggal dikali ya. Berarti 2.500 dikali 7 dikali 8. Berapa anak-anak? Ini dapatnya 140.000 ya. Jadi jawabannya di sini adalah alfa. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 4. Next nomor 5. Silakan. Ya, seorang pembalap setiap minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak yang tetap dengan kecepatan berbeda-beda. Hasilnya seperti pada tabel berikut ini. Minggu pertama ini kecepatannya 45, waktunya kita tidak tahu berapa jam ya. Minggu kedua itu 60 kecepatannya, kemudian waktu tempuhnya 1,5 dan seterusnya. Diberikan pernyataan sebagai berikut, pilihlah pernyataan yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Tentunya kita harus tahu dulu ya berapa jaraknya sebenarnya ini ya adik-adik semua. Berarti jarak tempuhnya ya. Ingat kembali rumus jarak kecepatan waktu. Jarak sama dengan, itu rumusnya kecepatan dikali dengan waktu ya. Berarti kecepatannya itu kan 60 ya. Ini 60 dikali dengan T, waktunya itu 1,5. Ini yang digunakan karena ini yang
Ini yang jelas diketahui. 60 dikali 1,5 dapatnya 90 km. Jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Ini salah ya. Harusnya 90 km. Yang berikut yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan jam. Waktu itu simbolnya T. Berarti T minggu pertama sama dengan S dibagi dengan V. S-nya 90, kecepatannya 45. 90 dibagi 45 itu dapatnya 2 jam. 2 jam ini belum ditahu ya. Ini 2 jam di sini, tidak apa-apa kita catat dulu. Kemudian yang ketiga ini yang ditanyakan adalah kecepatannya. Kecepatan pada minggu ketiga, rumusnya kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya itu 90, waktunya di sini adalah 3 jam. 90 bagi 3 dapatnya 30. Ya. Kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah 30 km per jam. Benar. Ini salah ya. Kemudian kita cari lagi waktu tempuhnya untuk minggu keempat. Rumusnya sama dengan yang tadi ini ya. S per V. S-nya 90, kecepatannya itu 75. 90 dibagi dengan 75, berapa anak-anak? 1,2 jam ya. Ini 1,2. Yang ditanyakan di sini adalah selisih waktu tempuh pada minggu pertama dengan minggu keempat. Tapi dalam satuan menit, oke, enggak apa-apa. Kita perkurangkan dulu ya. Jadi 2 dikurangi 1,2 itu dapatnya kan 0,8 jam. Kita kali 60 saja, 0,8 dikali 60 itu dapatnya 48. Ya, 48 menit. Ini benar ya. Oke, semoga bisa paham untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan. Ya, ini merupakan sketsa jaraknya Conan, Nobita dengan sekolah ya. Ini menyerupai segitiga siku-siku ya. Nah, di sini soalnya apabila Conan akan bermain ke rumahnya Nobita ya, maka jarak yang Conan tempuh adalah berapa kilometer. Nah, berarti kalau misalkan ini menyerupai segitiga siku-siku, berarti yang dicari ini adalah salah satu sisi tegak. Kalau sisi tegak itu berarti diperkurangkan ya. Jadi ini caranya adalah ya akar dari katakanlah X di sini ya. X kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan salah satu sisi tegak yaitu 4 kuadrat. 64 dikurangi dengan 16 ini dapatnya 48. Jadi X-nya di sini akar dari 48 sama saja dengan 16 kali 3 ya. Ini kan 16 dikali 3. Akarnya 16 itu 4. Jadi 4 akar 3. Tidak ada di opsi, ya tidak apa-apa. Akar 3-nya diganti. Akar 3-nya itu diganti dengan 1,73. Tinggal dikalikan guys. 4 kali 1,73 dapatnya 6,92. Jawabannya Charlie. Oke, paham ya nomor 6? Next, nomor 7. Silakan. Ya, nomor 7 ini sebenarnya bisa kita langsung menggunakan logika ya. Ada 2 cara yang bisa digunakan. Kalau misalkan kita mau menggunakan rumus, ini menggunakan rumus perbandingan ya. Bisa juga menggunakan rumus barisan aritmetika. Bisa juga menggunakan logika. Kalau misalkan menggunakan logika itu seperti ini. Ini kan kalau misalkan yang tegak ini adalah banyaknya pasang sepatu. Jadi pada hari pertama itu, ini ya, pada hari pertama itu ada 50 pasang sepatu. Kemudian pada hari kedua, itu ada 100 pasang sepatu. Selisihnya kan 50 ya. Ini selisihnya sama. Pada hari ketiga 150, pada hari keempat itu ada 200. Selisihnya juga sama. Intinya di sini itu berselisih tetap, yaitu 50. Nah, sekarang yang ditanyakan kan di sini,
produksi sepatu mencapai 1250 pasang setelah hari keberapa? Berarti tinggal dibagi sebenarnya ya. Ini kan 350, contoh ya, kenapa saya bilang dibagi. 350 itu pasangannya 7. Ya, 7 ini kan bisa diperoleh 350 dibagi dengan selisihnya, yaitu 50. 350 bagi 50 itu dapatnya 7. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari tahu berapa hari keberapa ini 1250, itu 1250 dibagi dengan 50, ya, langsung dapat 25. Berarti hari ke-25, jawabannya Charlie. Gitu ya. Bisa paham? Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan rumus UN di barisan aritmetika itu bisa juga, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, ini UN-nya kan kita tidak tahu ya, hari keberapa. Jadi UN-nya ini adalah 1250 sama dengan A-nya itu suku pertama, yaitu 50. Ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. B-nya itu kan selisihnya ya. Suku pertama dengan suku kedua, itu 50. Jadi tinggal kita obok-obok ini. 50 ditambah, ini dikali ke dalam. 50 dikali N itu 50N. Dikurang 50 dikali min 1 itu minus 50. Ini habis. Ya. Nah kan sama ya. Ini 1250 sama dengan 50N. Berarti N-nya di sini 1250 dibagi dengan 50. Nah, dapatlah di sini 25. Seperti itu. Nanti kalian yang pilih saja cara yang mana yang membuat kalian jadi lebih paham ya. Saya kira ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal dari kisi-kisi atau TKA matematika dari Kota Sleman ini di kesempatan berikutnya.